tradisi Gereja Katolik, imam memiliki peran penting sebagai pemimpin rohani dan pelayan sakramen, terutama dalam perayaan Ekaristi. Imam bertindak sebagai altar Kristus, mempersembahkan kurban Ekaristi sebagai perpanjangan dari imamat Kristus yang tunggal dan abadi. Selain memimpin liturgi, imam juga bertugas membimbing umat secara spiritual, mengajarkan kebenaran iman, dan mendampingi perjalanan hidup rohani mereka. Sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik merupakan sebagai salah satu dari 7 sakramen Gereja Katolik, adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani, serta jantung liturgi suci. Ekaristi merupakan karunia agung dari Kristus kepada gerejanya sebagai tanda kasih-Nya yang menyatukan umat dengan Tuhan dan satu sama lain dalam ikatan kasih. Dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui konsekrasi oleh imam, sebagaimana dilakukan Yesus pada perjamuan terakhir. Ekaristi memperingati dan menghadirkan kembali kurban salib Kristus menjadi tanda cinta, persatuan, dan jaminan keselamatan. Lebih dari sekadar ritual, Ekaristi mengundang umat untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Kristus, menginspirasi mereka untuk mewujudkan sikap Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Peran imam sebagai altar Kristus, di mana Allah yang kudus mengundang manusia, khususnya para imam, untuk turut serta dalam karya pengudusannya. Melalui tabisan dan pelayanan uskup, imam diangkat untuk menghayati imamat Kristus dan bertindak seperti Kristus untuk merayakan perayaan Ekaristi, mempersembahkan kurban Kristus secara sakramental demi keselamatan umat. Sebagai altar Kristus, imam dipanggil untuk mewartakan Injil dan membentuk umat Allah sambil menghadirkan Kristus dalam sikap hidup dan pelayanan mereka. Pelayanan imam bersifat transformasi bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi umat yang dilayani. Dokumen Pastores Dabo Vobis menegaskan pentingnya spiritualitas imam yang berakar dalam identitasnya sebagai altar Kristus. Kehidupan spiritual imam yang mencakup doa, refleksi, dan penghayatan sakramen menjadi kunci dalam tugas pelayanan pastoral. Dengan doa harian seperti doa brevir atau ibadat harian memperdalam relasi imam dengan Allah dan menjadi sumber kekuatan untuk membimbing umat dengan kasih dan kebijaksanaan yang lebih besar. Imam sebagai pelayanan sakramen Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani iman Gereja Katolik, di mana Kristus hadir secara nyata dan memberikan dirinya sebagai santapan rohani bagi umat. Perayaan misa bukan sekedar simbol perjamuan, tetapi menjadi perayaan misteri penebusan Kristus melalui wafat dan kebangkitannya yang menjadi pusat kehidupan gereja. Imam sebagai pelayan utama dalam sakramen Ekaristi bertindak sebagai in persona Christi untuk menghadirkan Kristus dan mengkonsekrasikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Tugas sakral ini menuntut kesucian hidup dan dedikasi penuh, karena melalui Kristus imam menguduskan umat dan mempersembahkan kurban Kristus. Hubungan antara imamat dan Ekaristi. Sakramen Ekaristi merupakan sumber kekuatan dan puncak dari seluruh perayaan dan seluruh pelayanan imam, seperti yang ditegaskan dalam dokumen Praesterorium Ordinis artikel 5. Ekaristi adalah pusat dari kehidupan rohani seorang imam. Dalam perayaan Ekaristi, imam tidak hanya mempersembahkan kurban Kristus, tetapi juga dirinya sendiri sebagai tanda
penyerahan diri secara total. Hubungan antara imamat dan ekaristi. Sakramen ekaristi merupakan sumber kekuatan dan puncak dari seluruh pelayanan iman. Seperti ditegaskan dalam dokumen Presbyterorum Ordinis artikel 5, ekaristi adalah pusat dari kehidupan rohani seorang imam. Dalam perayaan ekaristi, imam tidak hanya mempersembahkan kurban Kristus tetapi juga dirinya sendiri sebagai tanda penyerahan diri secara total kepada Allah dan umatnya. Melalui ekaristi, imam memperoleh rahmat yang menopang spiritualitas dan misinya, sebagaimana diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Ecclesia de Eucharistia artikel 31. Ini menjadi pokok yang mendasar dalam panggilan imamat, di mana panggilan imamat bertujuan untuk membawa umat kepada persatuan dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Dalam ekaristi, imam bertindak in persona Christi. Maka dari itu hendaklah mereka memastikan raganya dari kesalahan dan nafsu-nafsu. Dalam kurban misa, para imam menunaikan tugas utamanya. Sebab itu sangat dianjurkan bahwa imam merayakan ekaristi setiap hari walaupun tanpa kehadiran umat. KHK Kanon 904. Pelayanan liturgis sebagai ekspresi spiritualitas imamat. Pelayanan liturgis merupakan esensi dari tugas dan panggilan seorang imam mencerminkan imamatnya secara nyata. Dalam gereja Katolik, imam dipanggil untuk memimpin umat dalam perayaan liturgi yang menjadi pusat kehidupan gereja dan sarana utama untuk mengungkapkan iman kepada Allah. Pelayanan ini mencakup berbagai tugas seperti merayakan ekaristi, melayani sakramen, memimpin doa liturgi, dan membimbing umat dalam penghayatan iman yang mendalam. Sebagai bentuk spiritualitas imamat, pelayanan liturgis menunjukkan hubungan erat antara imam dan Allah yang terwujud dalam doa dan kurban. Dalam perayaan ekaristi, imam bertindak dalam doa dan kurban. Dalam perayaan ekaristi, imam bertindak in persona Christi, mewakili Kristus sebagai imam agung yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban sempurna kepada Allah Bapa. Dalam perayaan ekaristi, imam bertindak dan juga untuk mewakili Kristus sebagai imam agung yang merayakan perayaan ekaristi. Imam tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin saja, tetapi juga sebagai penyambung antara Allah dan umatnya. Ini adalah panggilan yang menuntut untuk hidup dalam kesucian, doa, dan pengorbanan pribadi. Pelayanan liturgis bukan sekedar tugas formal, melainkan ungkapan cinta kepada Allah dan umatnya. Dalam setiap perayaan, imam diharapkan memberikan seluruh dirinya, fisiknya, mental maupun spiritual untuk menghadirkan Kristus, untuk menghadirkan kehadiran Allah di tengah umat. Dengan demikian, pelayanan ini menjadi momen di mana imam membarui dirinya, menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah dan menguatkan panggilannya sebagai hamba yang setia.